Selamat malam netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hasto sebut data Sirekap berubah 753 kali usai rekapitulasi selesai. Wow, ada apa ini begitu kan ya? Ini tanda-tanda mungkin Ganjar ya anjlok di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah ini harus diungkapkan di persidangan gugatan MK nanti begitu sebagai bentuk mencari keadilan. Saya menganggap bahwa ya hal-hal yang kemudian sistem Sirekap di KPU dan sebagainya, apalagi terjedah di situ begitu saat pengumuman, banyak yang kemudian masih kurang baik dalam sistem itu begitu. Ini beberapa pakar IT sudah membongkar habis-habisan bagaimana Sirekap berjalan begitu kan ya, bekerja di situ. Jangan-jangan memang benar ada 40 juta suara ya yang kemudian katanya begitu kan ya hilang secara misterius ya, apakah seperti itu begitu. Maka saya katakan sejak awal bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh KPU ya sistemnya itu ya harus benar-benar diaudit begitu kan nantinya ini untuk tahun 2029. Dan kalau ada ditemukan dugaan-dugaan kecurangan bisa saja sudah tidak dijadikan sebagai rujukan lagi ya. Mari kita baca ini. Sama kayak ada indikasi curangan ya Pak. Masa di Jawa Barat Ganjar kalah? Banyak suaranya sama koming. Anomali katanya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Emang benar-benar apa ini komisionernya ya kerja nggak benar katanya ya. Kerap langgar aturan main. Beberapa divonis bersalah. Nggak punya rasa malu. Ini komentar-komentar dari netizen. Bahkan ketua KPU nangis ya ketakutan dikejar hantu siluman Sirekap yang katanya sistem bisa jalan sendiri tanpa kontrol petugas. Wah, nah inilah pakar IT yang akan membongkar habis-habisan nanti di persidangan begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah DMK itu kan sudah jelas siapa mereka begitu. Tapi pada kenyataannya kalau mereka mau jujur dan adil, kita telusuri dan audit ya KPU ini secepat mungkin. Karena pada hakikatnya nanti kalau MK sudah memutuskan seperti itu ya saya rasa ada nuansa-nuansa yang kemudian tidak diinginkan dan sebagainya. Bisa saja ini menjadi faktor begitu kan ya. Menjadi faktor ya percuma mau sengketa dimanapun toh pada hakikatnya ya itu aja begitu. Tapi sayang seribu sayang kalau semisal sistem ini tidak diperbaiki begitu kan ya, atau ada tangan-tangan ketiga, pihak-pihak ketiga yang bermain, maka ini kacau. Sampai kapanpun ya bangsa kita, pemilu kita ya tetap tidak jujur dan adil begitu. Lah terus kamu punya langkah apa untuk melawan itu? Jangan cuma omong doang yang diumbar, buktikan dengan tindakan katanya begitu ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu, ada pro dan ada kontra ya. Sudah diputuskan Pak, daripada cuap-cuap ayo hak angket jalankan atau maju ke MK. Nah sayangnya begitu kan, kenapa PDIP selama ini mau diajak hak angket ya, itu seolah-olah mereka berat begitu kan. Kenapa harus terlebih dahulu proses sengketa di Mahkamah Konstitusi? Ya, walaupun segudang apapun buktinya yang dipertontonkan di depan hakim majelis MK itu tidak punya pengaruh di situ begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena tahu sendiri bagaimana di MK begitu kan ya. Tidak ada sejarahnya ada pembatalan yang kemudian siapa yang kemudian kalah, siapa yang menang begitu kan di situ. Tapi pada hakikatnya mereka berasumsi ya suara yang banyak begitu kan. Jadi artinya hak angket yang harus kita gaungkan di situ begitu kan. Maka masyarakat itu mendengarkan ya selama ini bahwa hak angket itu benar-benar didorong begitu kan. Tapi selama ini PDIP agak mau maju mundur hak angket begitu. Salah satunya ya hak angket bukan menunjukkan bukti-bukti yang ada. Percuma begitu. Saya kira percuma. Saya katakan percuma untuk membuktikan ini dan itu. Karena apa? Karena selama ini ya tahu sendirilah MK bagaimana begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah apa yang disampaikan Hasto itu sebenarnya kita harus benar-benar hak angket yang kita gaungkan terlebih dahulu begitu kan ya. Bahkan ini mengatakan Hasto sebut data Sirekap berubah 753 kali usai rekapitulasi selesai. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku mengklaim data dalam sistem informasi rekapitulasi Sirekap milik KPU memiliki atau bisa berubah meski rekapitulasi tingkat nasional telah selesai dilakukan pada hari Rabu.
Bahkan Hasto mengaku telah mengecek Sirekap sejak Rabu malam hingga Kamis siang. Ia mengklaim perubahan data di Sirekap mencapai 753.000. Jangan-jangan mereka robot. Ya, jangan-jangan yang bekerja di situ robot begitu kan. Ya, kalau mereka berjalan ya. Padahal ini sudah selesai, semuanya sudah selesai. Kan seharusnya kan mentok begitu. Kalau masih berjalan sana sini kan itu kan robot begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya siapa yang bermain, dan itu yang harus kita telusuri, dan itu untuk menggaungkan seperti itu harus ada hak angket begitu kan. Maka saya mengecek tadi malam, saya nungguin langsung dari jam 23 tadi malam sampai tadi siang sekitar jam 12.30. Itu setidaknya masih ada perubahan ya, dilebihi dari 753 kali perubahan, padahal dinyatakan sudah rekapitulasi selesai. Bahkan ya dia mengatakan bahwa Hasto menyoroti pernyataan KPU yang menyatakan sikap hanya sebagai alat ya, Sirekap hanya sebagai alat bantu. Namun dalam prakteknya kata dia Sirekap menjadi patokan ketika menjadi selisih data dari saksi. Wah, kok bisa begitu kan? Ini kan gimana coba bayangkan ya. Jadi seharusnya kalau menjadi bukan hanya dijadikan patokan, kenapa dijadikan rujukan ya, lalu kemudian diambil di situ begitu kan. Itu tidak boleh begitu sebenarnya ya. Hasto menyebutkan saat ini saksi pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud juga tidak ikut menandatangani berita acara karena menilai ada kecurangan dalam Pilpres. Melihat kecurangan halu hilir yang terjadi, saksi dari pasangan Ganjar Mahfud tidak menandatangani berita acara dan menyampaikan berbagai bentuk keberatan sekitar ya 9 halaman terhadap seluruh pelaksana Pilpres. Sebelumnya menurut perhitungan KPU, Prabowo mengantongi lebih dari 96 juta suara dan memenangi Pilpres 2004 dalam satu putaran. Keduanya unggul di G36 dari total 38 provinsi. Prabowo Gibran unggul jauh dari paslon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan mengantongi 40 juta suara. Sementara pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud mendapatkan 27 suara. Itu kecil banget mereka begitu kan ya, kecil ya. Itu padahal sudah sana sini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi begitu kan, cari bukti-bukti yang ada di situ begitu kan untuk menggaungkan hak angket begitu kan. Satu sisi seperti itu, maka ini 01 lagi menunggu sebenarnya begitu kan. Lagi menunggu seorang PDIP di situ. Tapi sayang, seribu sayang. Kalau hanya di Mahkamah Konstitusi ya selesai mereka begitu. Dalam artian ya itu aja mereka. Kita akan buktikan kepada bangsa kita apakah memang benar ya ada nuansa perubahan secara sistematis di situ begitu. Ini yang mesti kita amati dan mesti hati-hati ya. Karena apa? Karena nampaknya bagi kami adalah ketika melihat dengan sebuah perubahan Sirekap itu ya, saya kira banyak ada yang katanya sudah dibongkar habis-habisan. Nah, ini yang harus kita datangkan di persidangan nanti. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.